Selamat pagi. Apa kabar, Jess? Nih racikan nih. Tuh, ini yang saya minum sendiri nih. Ya, berkurang ya. Ada beberapa yang orang retur-retur nih. Akhirnya saya sendiri yang minum karena diretur-retur. Ada dalam hatinya jangan diretur gitu. Karena setelah diretur beli lagi. Saya bingung juga sama orang-orang ini ya, tapi mau diapain lagi, ya udah biarin aja, nggak apa-apa ya. Sudah 3 hari, nah ini saya tunjukin nih supaya kamu nggak perlu meretur ya. 3 box ini ya, 3 box ini dibuat dalam momen yang berbeda. 1, 2, 3. Ini dibuat dalam momen yang berbeda ya, karena satu resep dengan resep yang satunya lagi pasti campurannya berbeda, sehingga kamu akan punya sensasi minum 1 box ini, ketika habis kamu akan menemukan sensasi di box yang kedua. Itu pasti, Jess. Kenapa? Karena kebutuhan tubuh, sehingga teman-teman yang repeat order dia mengalami sebuah sensasi yang berbeda. Itu yang saya buat, sehingga racikan Mak tidak bisa ditiru ya. Racikan Mak tidak bisa ditiru. Kamu kalau mendapat tiruannya, pasti kamu akan menolak, karena beda banget. Kamu tidak akan menemukan sensasi sehat, sensasi feel seperti ketika kamu mengkonsumsi racikannya Mak. Pasti beda banget. Kenapa? Karena racikannya tidak pernah bisa ditebak. Nah, makanya teman-teman yang beli racikan di luar racikan Mak ini pasti mengatakan beda banget, Pak. Beda banget. Bahkan yang mencoba membuat sendiri pun tidak akan menemukan feel seperti yang dia beli dari racikan Mak Jin ya. Nah, ini salah satu testimonial yang sangat luar biasa. Sudah 3 hari saya mengurangi makan nasi putih. Ini yang dikurangi nasi putih ya. Saya tidak pernah memaksa teman-teman semua ini untuk membuang ya. Saya selalu memulai kalimat saya dengan tidak sarapan, makan di jam 1 sampai jam 7, apa saja boleh dimakan. Selalu saya mengatakan kalimat tersebut. Dan malam harinya stop makan ya. Tetapi untuk kamu yang punya masalah degeneratif, komplikasi, metabolic syndrome, nah selalu kan saya mengatakan ini nih ya, skip nasinya, skip tepungnya, skip gulanya, skip gorengannya, dan makanlah telur, ikan, daging, seafood. Nah, selalu saya mengatakan kalimat-kalimat seperti itu ya, karena memang kalau mau sehat mau nggak mau seperti itu, Jess. Nah, ini sudah 3 hari saya mengurangi makan nasi putih dan diganti dengan makan telur rebus. Hasilnya badan terasa enak dan refleks. Refleks ini maksudnya apa itu? Relax kali ya. Ya, terima kasih atas solusinya, Pak Jess. Ya, karena memang tubuhmu ini kan Tuhan ciptakan tubuh kita ini kan tidak banyak makan, tidak butuh banyak makan. Lambung mulus sebesar ini doang. Lambung kita itu sebesar genggaman tangan kita doang nih ya. Tapi genggaman tangan kita doang, lambung segini ini saktinya luar biasa. Kamu bisa isi dan mekar segitu. Kamu bisa ikutin dengan secukupnya kamu makan. Tubuhmu, tubuhku, tubuh kita semua itu hanya menyerap 3 poin: gula, asam lemak, asam amino. Ini yang diserap sama tubuh, hanya 3 poin ini. Nah, ini adalah mikronutrisi dan makronutrisi di dalamnya ya. Dan itulah kebutuhan tubuh aslinya gitu. Dan kalau seandainya diterjemahkan 3 ini, gula, asam amino dan asam lemak, 3 ini yang kalau diterjemahkan itu banyak banget. Tapi tubuhmu tidak kenal. Yang menerjemahkan adalah ini sama ini. Yang lain tidak. Telur, ikan, daging, seafood, ketika diolah sama lambung masuk ke usus, langsung ke usus halus diserap total menjadi asam lemak dan asam amino karena protein. Tapi kalau yang kamu makan seperti itu, nasi ya, tepung, gula, sayur, gorengan ya, itu semua sisanya jadi BAB. Yang diserap glukosa,
sakrosa, fruktosa. Termasuk di dalamnya buah ya. Itu jadi 3 ini, glukosa, sakrosa, fruktosa. Sebagian disebut sebagai serat. Serat dibutuhkan sama empedu. Tapi empedu membutuhkan serat, tidak bekerja sendirian. Dia butuh asam lemak, dia butuh lemak hewani. Untuk apa? Membuat cairan empedu ini bisa bekerja maksimal, membantu insulin, mengolah gula darah. Kan seperti itu. Jadi tubuh kita ini punya hukum tersendiri. Kamu suka tidak suka, kamu setuju tidak setuju, kamu percaya tidak percaya, hukum itu tanpa dipercayai, tanpa disukai, dia bekerja sesuai dengan aturannya masing-masing. Nah, masalahnya bagaimana dengan kamu ketika kamu men-treat itu semua? Kan sebetulnya kamu tinggal menyesuaikan saja. Seperti bapak ini, atau siapa ini, ibu atau bapak ini, broken heart 101. Beliau mencoba, ternyata fit. Karena apa? Karena masalah dalam tubuh, masalah dalam kesehatan itu adalah gula. Gula itu energi, Jess. Ya, gula itu karbohidrat, itu energi. Kalau kamu punya aktivitasnya banyak, kamu makan banyak tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi harus hati-hati, makan banyak yang dibutuhkan tubuh itu adalah protein, bukan karbohidratnya. Karbohidratnya itu dibutuhkan, tapi tidak sebanyak protein dibutuhkan. Kenapa? Karena karbohidrat tidak pernah bisa dipecah jadi protein, tapi protein bisa dipecah menjadi karbohidrat. Artinya, ketika kamu makan banyak karbohidrat yang diserap menjadi gula, gula hanya dititipkan di bawah kulit. Nah, ini dia. Kenapa? Karena ditawarkan ke liver sudah cukup, karena liver hanya menggunakan fruktosanya. Ketika ditawarkan di otot, ototmu menolak karena ototmu tidak punya massa otot, karena kamu tidak pernah melatihnya, kamu tidak pernah nge-gym, kamu tidak pernah angkat beban, kamu tidak pernah olahraga, sehingga ototmu tidak punya massa otot. Nah, karena ototmu tidak punya massa otot, maka gula tadi, karbo tadi dititipkan di bawah kulit, di bawah lemak, di bawah kulit, dan kemudian di dalam tubuh. Itu menjadi apa? Menjadi cadangan energi. Dia tidak bisa dipecah menjadi asam amino dan tidak bisa dipecah jadi asam lemak. Akhirnya itu yang menyumbat. Tapi kalau kamu makan protein, kamu makan telur, kamu makan ikan, kamu makan daging, kamu makan seafood, kamu makan tahu, kamu makan tempe, kamu makan kacang-kacangan, itu yang diolah oleh tubuh, ya. Ini ingat baik-baik omongan saya ini. Ketika masuk ke dalam tubuh, dia diolah, diserap sama tubuh menjadi asam amino, menjadi asam lemak, dan keduanya ini bisa dipecah menjadi glukosa, menjadi sakrosa, menjadi fruktosa. Bisa dipecah menjadi gula, bisa dipecah untuk menjadi energi. Nah, itu dia. Tapi kan dari kecil lahir kamu diajarinya makan yang karbo itu segunung, lauknya cuma secuil-secuil aja. Nah, itu yang membuat 4 tahun hari ini terbongkar. Yang selama ini tersembunyi karena tidak ada informasi, sekarang sudah terbongkar. 4 tahun banyak yang anak-anak kita kena diabetes tipe 1 terminal, tidak bisa diobati. Seumur hidup tergantung dengan suntik insulin. Dan anak-anak kita yang umur 10 tahun yang memenuhi rumah sakit itu, mereka sudah kena diabetes tipe 2. Mereka udah cuci darah itu. Kenapa? Coba aja tanya makanannya apa. Pasti makanannya adalah minuman-minuman manis, minuman-minuman berenergi, jajan-jajan jijin, cemilan 10-11. Makanannya mesti itu. Nasi, nugget, sosis, tepung-tepungan. Pasti itu makanannya. Sehingga kalau dulu orang bilang kena diabetes itu karena keturunan, hari ini kamu bisa tahu itu bohong, hoax terbesar yang diciptakan dalam dunia health industry. Bahwa orang kena diabetes itu karena keturunan. Tidak, itu dibentuk dari pola makanmu. Siklus tubuhmu itu pagi bangun tidur tidak butuh sarapan. Pindahkan, kalau kamu memang pernah sarapan dan suka sarapan, pindahkan jam makanmu di jam 1 sampai jam 7 malam. Dan malam harinya stop makan. Nah, yang luar biasa adalah kalau kamu membiasakan bangun pagi, minumannya racikan macin. Bangun tidur minum racikan macin. Ini mikronutrisi terlengkap.
tinggal kekurangannya kamu minum suplemen di 3K2